Anak ini bernama Raju. Dia adalah anak yang telah merelakan mimpinya. Dia hidup dengan kemiskinan bersama ibu dan adiknya yang masih bayi tanpa seorang ayah. Bersama 4 teman setianya, dia menjalani hidupnya dengan eratnya persahabatan. Jangankan bermimpi, untuk hidup aja dia harus bekerja keras membantu ekonomi keluarga kecilnya. Di suatu hari, Raju bersama ibunya mendatangi sebuah kedai kopi untuk menanyakan pekerjaan. Dia bertemu Kumsi, si pemilik kedai yang sangat galak. Di situ Kumsi menawarkan pekerjaan yang berat, bersih-bersih, menuangkan teh, mencuci, mengantar barang, mengambil pesanan, dan lain sebagainya. Dengan penuh semangat, Raju menjawab siap untuk melaksanakannya. Dan hari itu pun Raju langsung memulai pekerjaannya. Di situ ibunya merasa tak tega dengan apa yang dikerjakan anaknya. Ibunya mengajak Raju untuk pulang saja, namun Raju berkata, "Ini adalah hal mudah, akan kuselesaikan dan pulang membawa uang." Tiba-tiba si Kumsi memanggil Raju untuk mengantarkan teh kepada pelanggan. Raju mengerjakan semua pekerjaannya sendirian dan terus-menerus dibentak oleh si Kumsi. Hingga malam tiba, dia bertanya pada Kumsi kapan dia bisa pulang. Tapi Kumsi menjawab, setiap malam akan ada banyak orang datang dan berlatih sepatu roda. Jadi bersiaplah untuk bekerja. Tak lama kemudian datanglah rombongan anak-anak yang akan berlatih sepatu roda. Di situ Raju terus memandangi mereka dengan penuh keinginan dan mendambakan kehidupan seperti mereka. Melihat sepatu mereka, Raju sangat termotivasi dan melihat sepatu roda yang mereka gunakan. Tak lama kemudian, datanglah pelatih mereka yang bernama Lucky. Lucky adalah pelatih yang menyenangkan, baik hati, dan sangat peduli. Dia datang bersama kakaknya ke tempat latihan karena dia sedang dalam keadaan cedera kaki setelah mengalami kecelakaan. Dari kejauhan, Raju melihat mereka berlatih sambil mengerjakan pekerjaannya. Saat sedang bekerja mengantarkan teh panas, ada seorang anak yang terjatuh. Anak itu adalah anak yang paling kaya di antara mereka di sana. Setelah terjatuh, anak itu melepas sepatunya. Raju yang berada di dekatnya pun memandangi sepatu dengan penuh keinginan dan berandai-andai akan membelinya. Tanpa sadar, Raju memegang sepatunya dan tiba-tiba dia dimarahi oleh penjaga anak kaya tersebut. Raju dilarang menyentuhnya karena harganya yang mencapai ratusan ribu rupiah. Tiba waktunya mereka selesai berlatih dan pekerjaan Raju di hari itu pun selesai. Dia mendapatkan bayaran atas kerjanya hari ini dan berjalan pulang dengan mempraktekkan gerakan-gerakan sepatu roda yang ia lihat sebelumnya. Sampainya di rumah, Raju masih harus bergantian menjaga adik kecilnya. Pada saat waktu makan, ibunya mendapati tangan Raju mengalami luka-luka kecil karena pekerjaannya. Di situ ibunya menyuruh agar besok tidak usah berangkat kerja lagi, biar ibu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun Raju menenangkan ibunya dan berkata, "Itu bukan masalah, Bu, aku menikmatinya." Di situ pun Raju memberikan uang hasil kerjanya pada ibunya. Keesokan harinya, Raju dan teman-temannya berkumpul di tepi jalan. Raju menceritakan bahwa dia melihat orang-orang menggunakan sepatu roda yang harganya mencapai ratusan ribu rupiah. Di situ teman-temannya tidak percaya dan menertawakannya. Teman-temannya berkata bahwa Raju dibohongi oleh yang mengatakannya. Hanya sebuah sepatu, tak mungkin semahal itu. Di situ Raju pun mengajak teman-temannya yang tidak percaya untuk melihatnya pada malam hari nanti setelah mereka semua selesai bekerja. Mereka pun melakukan pekerjaannya masing-masing terlebih dahulu. Dan ini adalah Goci. Dia bekerja di sebuah bengkel. Dia adalah anak yang kreatif dan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Dan ini Arni, si pengarang bunga, dan si kacamata penjahit kain, lalu si Abi yang menjadi pemulung. Pada malam hari setelah mereka bekerja, mereka datang ke tempat kerja Raju untuk melihat sepatu roda. Di sana, Goci yang pemberani pun menanyakan ke salah satu anak perempuan di sana soal berapa harga sepatunya. Wanita itu menjawab harganya 30.000. Tapi di situ Goci salah mendengar dan mengira bahwa harganya 30 rupiah. Dengan percaya diri, Goci kembali ke teman-temannya dan berkata pada Raju bahwa harga yang sebenarnya cuma 30 rupiah. Jika kau mau,
maka kita bisa membelinya dengan cara berpatungan. Mendengar hal itu, Raju pun seakan mempunyai harapan besar agar mempunyai sepatu itu. Keesokan harinya, mereka pun mengumpulkan uangnya. Goci meminta bon kepada bos di bengkelnya, Arni dari hasil menjahitnya, dan Abi dari hasil memulungnya. Setelah uang terkumpul, Goci dan teman-teman menuju tempat Raju bekerja dan meminta izin pada bosnya untuk pergi membeli sepatu. Di situ bosnya hanya mengizinkan untuk pergi selama 1 jam saja. Mereka akhirnya pergi ke sebuah toko sepatu roda. Sesampainya mereka di toko sepatu, si pemilik toko mengusir mereka karena penampilan mereka yang sangat lusuh. Namun si Goci dengan sangat percaya diri maju ke meja kasir dan berkata, "Saya tak ingin banyak cincong, bungkuslah sepatunya dan ini uangnya." Si pemilik toko pun tertawa dan menunjukkan harganya yang ternyata 30.000 dan menyuruh mereka pergi. Mendapati kenyataan tersebut, Raju pun dan temannya merasa sedih karena tak mungkin bisa membeli sepatu itu. Mereka akhirnya kembali bekerja di tempat masing-masing. Di sana Raju dan teman-temannya merasa putus asa karena baru saja membangun mimpi menjadikan Raju seorang juara harus terhentikan karena masalah uang. Hingga pada malam hari, Goci masih belum menyerah dan datang ke tempat Raju bekerja. Di situ Goci tidak kehabisan ide. Goci mengajak Raju untuk melihat sepatu yang sedang dipegang oleh si pelatih di sana dengan cara mengantarkan teh untuknya. Saat pelatih minum teh, Goci mengambil sepatunya dan mengamati sepatu itu dengan teliti. Di situ Goci yang bekerja di bengkel berniat untuk membuat sepatunya sendiri. Di keesokan harinya, mereka mulai mengumpulkan barang-barang rongsokan untuk membuat sepatu roda mereka sendiri. Saat barang sudah terkumpul, Goci meminta bantuan kepada bosnya di bengkel untuk membantu membuat sepatu itu. Di situ bosnya berkata bahwa bengkel sedang ramai dan mekaniknya tak akan sempat mengerjakannya. Bosnya pun menyuruh Goci untuk bekerja saja. Di situ Goci berkata bahwa jika sepatu ini jadi, maka Raju akan menjadi pemain sepatu roda tercepat di India dan mengharumkan nama desanya. Dan setelah sukses, Raju tidak akan mungkin melupakan kebaikannya. Walaupun bosnya menganggap itu hanya lelucon Goci agar dibuatkan sepatu, tapi di situ bosnya tersentuh melihat semangat persahabatan itu. Lalu bersama-sama mereka mengerjakan sepatunya dan dibantu oleh mekanik-mekanik di sana. Setelah sepatu itu jadi, mereka semua bergantian mencobanya. Dan seperti biasa, Goci dengan sikap percaya dirinya berkata, "Ini sangat mudah. Kalian hanya perlu berdiri dan berjalan. Lalu kita akan menjadi juara." Namun pada kenyataannya, Goci pun terjatuh saat mencobanya. Begitu juga teman-teman lain yang mencobanya. Tiba saat Raju menggunakan sepatunya dan ternyata Raju juga belum bisa menggunakannya. Mereka pun menyerah menggunakan sepatu itu, tapi tidak dengan Raju. Setiap selesai bekerja, Raju berlatih sendirian hari demi hari. Sambil bekerja, dia memperhatikan apa yang pelatih ajarkan kepada muridnya. Sampai di suatu malam, Raju terus berlatih dan bisa sedikit berjalan. Ternyata teman-temannya melihat dan menghampiri Raju. Temannya berkata, "Kau berlatih sendiri tapi sudah bisa seperti ini. Apalagi kalau dilatih oleh si pelatih itu." Mendengar hal itu, Goci pun merencanakan hal gila agar pelatih melihat Raju dan mau melatihnya. Pada malam berikutnya, rencana pun mereka jalankan. Mereka memakaikan Raju kostum dan berencana akan membuat Raju terbang. Aksi pun dimulai. Semua mata di sana tertuju pada Raju. Singkat cerita, pelatih Lucky berdiri dan melihat sepatu itu. Pelatih sangat terkesan dengan sepatu itu dan sangat memandang makna di balik sepatu itu. Pelatih bertanya pada Raju apakah Raju membuatnya sendiri. Raju pun menjawab bahwa teman-temannya yang membuatkannya untuknya. Di situ Goci berkata, "Kami membuatnya bersama Pak. Kami bisa membuatnya dan kau bisa melatihnya. Kita bisa menjadi tim yang hebat, Pak." Melihat hal itu, pelatih pun tersenyum dan sangat tersentuh. Lalu pelatih berjanji akan menjadikan Raju sebagai muridnya dan melatihnya.
Tiba di hari pertama Raju dilatih oleh Lucky. Di sini Raju melakukan latihan setiap dia selesai bekerja dan teman-temannya juga sesekali datang menemani Raju berlatih untuk memberi semangat. Teman-temannya mempercayai bahwa Raju akan menjadi seorang juara suatu saat nanti. Hari-hari dilalui Raju dengan bekerja dan berlatih tanpa henti. Bahkan di rumah, Raju selalu kelelahan dan langsung tertidur setelah pulang kerja. Hingga di suatu hari Raju merasa sangat kelelahan saat latihan. Di situ Raju masih belum memenuhi kecepatan yang diinginkan oleh pelatih Lucky. Pelatih Lucky juga merasa sangat frustasi karena lambatnya peningkatan yang dicapai oleh Raju. Di situ pelatihnya berkata, "Jika kau ingin menjadi juara dengan kemampuan seperti ini, maka kau bukanlah orang yang berhak mendapatkan mimpi itu." Setelah mengatakan itu, pelatih pun pergi meninggalkan Raju. Di rumah, Raju merasa sangat sedih, bahkan dia pun menangis. Setelah hari itu, Raju memaksakan dirinya lebih dari biasanya dan berlatih lebih keras tanpa memikirkan kesehatannya. Singkat cerita, 2 minggu lagi akan ada perlombaan tingkat daerah. Pelatih mempersiapkan anak didiknya untuk mengikuti perlombaan termasuk Raju. Di momen latihan, anak terkaya di situ mendekati pelatih sambil membawa roda yang kualitasnya terbaik dan dia memberikannya kepada pelatih. Anak itu berkata, "Roda ini akan menambah kecepatan Raju, Pak." Pak pelatih pun bilang, "Jangan khawatir, aku sudah berniat membelikan roda untuk Raju." Tapi si anak itu berkata dengan sedihnya, "Jika Raju melaju di atas rodaku, aku akan merasa sangat bangga, Pak." Pelatih pun menjawab, "Kau anak luar biasa, Nak." Mereka pun melakukan tos yang biasa mereka lakukan. Selesai latihan, Pak pelatih membawa roda dari anak itu ke bengkel tempat Goci bekerja dan memberikan kepada bosnya Goci. Melihat banyak yang mendukung Raju untuk menjadi sang juara, bos bengkel pun berkata pada Raju, "Semoga Tuhan menempatkanmu dalam kemenangan." Bos itu pun kembali membuat sepatu roda dengan bahan yang tinggi kualitasnya. Satu hari sebelum perlombaan antar daerah dimulai, sang ibu meminta izin pada bosnya untuk libur besok hari karena ingin menonton anaknya mengikuti perlombaan. Bosnya yang baik pun mengizinkan dan memberikan semangat pada sang ibu. Tiba di hari perlombaan dimulai dengan perlombaan grup wanita. Namun pada saat grup Raju akan dimulai, ternyata Raju belum juga hadir di sana. Pelatih berlari menemui panitia agar mengulur waktunya. Namun panitia menolaknya dan memulai perlombaan tanpa Raju. Di situ Pak pelatih pun merasa sangat kecewa karena ketidakhadiran Raju. Selesai pertandingan, pelatih Lucky pergi mencari Raju dengan penuh emosi karena merasa tidak dihargai. Kesana kemari mencari Raju, namun dia tidak menemukannya. Hingga pada saat Goci menelpon pelatih dengan meminjam HP si Kuci dan mengabarkan keberadaan Raju. Ternyata di sana Raju dalam keadaan pingsan dan belum masuk ruangan karena rumah sakit hanya mengizinkan pasien masuk setelah ada yang menanggung formulirnya. Pelatih itu pun bergegas menuju rumah sakit dan mengisi formulirnya. Setelah Raju ditangani, dokter memarahi ibunya dan berkata, "Ibu macam apa kau ini membiarkan anak berhari-hari tidak makan dan kelaparan?" Di sini Raju terkena hepatitis berat yang mungkin akan menyebabkan kematian akibat kelelahannya. Mendengar hal itu, sang ibu pun menangis dengan penuh penyesalan. Dia bercerita akhir-akhir ini Raju pulang larut malam dan langsung tertidur ketika sampai rumah. Ibunya tidak menyadari bahwa Raju selalu kelaparan. Di situ pelatih menyadari bahwa Raju telah mengorbankan banyak hal dalam hidupnya demi bisa berlatih bersamanya. Kesedihan nampak jelas di wajah sang pelatih dan teman-teman setianya. Saat di rumah, pelatih menyalahkan dirinya yang terlalu berambisi menjadikan Raju seorang juara tanpa memikirkan kehidupan di baliknya. Pelatih itu pun berniat berhenti melatih Raju sebagai muridnya. Saat tiba di rumah sakit, pelatih menjenguk Raju. Saat sadar, Raju tak bisa menahan kesedihannya telah gagal mengikuti perlombaan dan meminta maaf kepada pelatihnya. Maafkan Susan, gak ada mau kegiatan. Melihat tangisan itu, Pak pelatih mengurungkan niatnya untuk berhenti melatih Raju. Di sana, Pak pelatih berkata kepada Raju bahwa dia belum kalah.
Mereka akan mendaftarkan Raju di lomba tingkat nasional sebagai perwakilan dari kabupatennya dan akan menjadi seorang juara. Setelah hari itu pun Raju berhenti bekerja dan fokus menjalani latihan. Pak pelatih akan membayar Raju entah kalah atau menang dalam perlombaan nanti. Raju pun kembali berlatih dengan semangatnya dan dengan kerja keras yang lebih dari sebelumnya, tanpa harus memikirkan pekerjaan yang melelahkannya. Tiba di hari perlombaan tingkat nasional. Perlombaan itu dihadiri oleh presiden dan banyak orang penting termasuk atlet sepatu roda tercepat di India. Rohan Budrani, Pattur District, Vanshkala District, Arjun Harishchandra Wagmare. Namun saat Raju akan memulai perlombaannya, ternyata Raju belum menyerahkan akte kelahirannya dan dia dianggap curang. Yang dikasih ke panitia adalah surat kematian ayahnya dan bukan akta kelahiran Raju. Ternyata si ibu salah memasukkan dokumennya. Pelatihnya berkata pada panitia bahwa itu salah dan aktenya ada pada ibunya. Ibunya pun dipanggil untuk menyerahkan aktenya. Ibunya sangat panik saat mencari akte di depan panitia dan beruntungnya akte itu dibawa oleh ibunya. Pada akhirnya perlombaan tetap bisa dimulai dan Raju pun melaju. Arjun Wagmare at number 3. All boils down to this final lap. One close. Arjun slowing down. Once again. Tak bisa dipercaya, Raju berhasil memenangkan perlombaan. Dan dia adalah orang pertama dan satu-satunya pemenang perlombaan skate yang tidak bersekolah. Tangis-tangis kebanggaan di sana pun bertaburan. Dan Raju mendapat medali yang dipasangkan oleh Pak Presiden. Di akhir film, Raju menggunakan hadiah kemenangannya untuk menyekolahkan teman-temannya dan dirinya. Di sana mereka bersekolah dari TK. Namun Goci di sana berkata, kita bisa pergi jika kita tidak menyukainya. Film pun selesai. Ini adalah film kisah nyata yang pada saat saya menontonnya menyebabkan kandungan bawang pada mata bisa keluar. Jika cara saya bercerita banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Kamu bisa nonton film ini dan film ini berjudul Hawa Hawaii. Jika kamu punya masukan untuk saya dalam membaca cerita, saya akan sangat berterima kasih dan akan berusaha memperbaikinya. Jika berkenan, maka tulislah di kolom komentar. Sekian, terima kasih.